tolong ikutlah kontribusi dengan memastikan hak suara Anda digunakan sebaik-baiknya, jangan sampai disalahgunakan oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. Jadi kita pastikan, ayo kita gotong royong, sama-sama kita bangun Tangsel ini, dan itu dimulai dengan menjatuhkan pilihan Anda tanggal 9 Desember 2020. Tentunya pilihlah pemimpin yang benar untuk Tangsel yang lebih baik. Dengan memilih nomor 1, Muhammad Saraswati. Halo Tagarian, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Lestantia R. Baskoro, wartawan Tagar. Kali ini Tagar TV akan berbincang-bincang dengan seorang politisi muda, calon wakil wali kota Tangerang Selatan yang kini sedang berlaga, Mbak Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Kita dengar nama belakangnya, kita tahu siapa dia. Dia memang putri dari Pak Hasyim Joyo Hadikusumo, ya. Sebuah keluarga politisi juga bank terkemuka, karena kakeknya itu adalah salah satu pendiri bank nasional terkenal di Indonesia. Nah, pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Rahayu Saraswati yang biasa dipanggil Mbak Sarah, mengenai bagaimana dia kini tengah berkampanye untuk merebut posisi kursi wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan. Hal yang menurut saya tidak gampang juga, karena di sana ada beberapa pesaing yang juga berat, ya. Ada misalnya Pak Benyamin Danif, petahana, ya. Kemudian juga ada Bu Siti Nur Azizah, putri Pak Ma'ruf Amin, kira. Dan kemudian Mbak Sarah ini. Mbak Sarah ini dibawa oleh sejumlah partai, tetapi tentu saja lokomotifnya adalah Partai Gerindra. Partai ketua umumnya adalah umumnya sendiri, Pak Prabowo, yang ini jadi Menteri Pertahanan. Mbak Sarah, selamat siang Mbak Sarah. Selamat siang Bapak. Kalau boleh Pak Baskoro, saya koreksi sedikit, yang mendirikan BNI atau Bank Negara Indonesia tuh bukan kakek tapi Eyang Yud. Oke, Eyang Yud, ya. Eyang Yud, karena kalau kakek itu yang begawan ekonomi. Itu ya, Pak Sumitro Hadikusumo, ya. Betul. Begawan ekonomi, salah satu ekonom terkemuka yang kita punyain. Nah, Mbak Sarah, saya mulai nih. Setelah Anda sekian lama bertemu dengan banyak orang-orang di daerah Tangerang Selatan, ya, bagaimana kesan mereka terhadap Anda sebagai calon yang akan memimpin daerah tersebut? Antusiasme dari masyarakat luar biasa. Saya bisa dapat permintaan tuh sekarang, bahkan sudah saya 2 bulan itu sampai 350 titik kira-kira. Tiap harinya itu bisa sampai 10 titik. Kemarin itu 2 hari yang lalu saya sampai 13 titik 1 hari. Lumayan capek juga, tapi karena bertemu dengan masyarakat yang antusiasmenya luar biasa dan sangat mendukung, sangat terbuka untuk kami bisa memaparkan visi misi program kami, ya tentunya sangat bersyukur dengan adanya semangat yang menginginkan perubahan di Tangerang Selatan ini. Yang banyak, ya, yang Anda kerjakan, Anda datangnya, apa nggak capek Anda? Gimana Anda ngatur supaya tubuh Anda tetap bugar gitu, ya? Saya rajin olahraga Pak. Kalau tiap minggu itu bisa 4 kali olahraga, bulu tangkis, lari, goes. Dan justru kalau lagi capek itu justru saya gempor lagi dengan olahraga supaya nggak terlampau capeknya gitu. Tapi kita juga tentunya minum vitamin dan menjaga tidak setiap harinya itu bisa sampai 10 titik. Tapi lumayan capek lah. Itu saya nggak akan bohong. Itu betul-betul melelahkan. Itu nggak disemprit itu terlalu dekat. Kemudian ada protokol kesehatan, itu gimana ngaturnya Mbak Sarah? Ya, kita sangat ketat. Tim saya sangat disiplin. Setiap kali kami akan bertemu dengan masyarakat, kalau kumpul untuk sosialisasi, pasti dimaksimalkan 50 orang.
itu sudah mengikuti protokol kesehatan dan semua kami juga pasti akan membawa masker sehingga masyarakat yang mungkin masih sedikit apakah memang mereka tidak punya atau sedikit bandel nggak bawa, kita pun juga memberikan. Jadi kita memastikan bahwa kita mengikuti protokol kesehatan dengan maksimal 50 orang. Kalau kami keliling untuk membagi-bagi APK pun juga saya pasti menggunakan masker dan sarung tangan bahkan. Jadi kita sangat ketat. Jadi kalau misalkan ada yang mau foto dengan kami pun juga kami upayakan, kami usahakan tetap dengan menjaga jarak. Oh ya. Saya kira karena Anda adalah juga artis dan orang terkenal, saya kira pasti banyak betul yang ingin foto-foto ya itu ya. Oh enggak, ya? saya masih kecil-kecil, kalau nggak bisa disebut artis juga enggak. Kalau aktris sebagai pemeran ya dulu iya, tapi istilahnya kan nggak sekelas dengan banyak rekan-rekan saya yang lainnya lah. Tapi kalau untuk dalam hal ini banyak yang tentunya mau berfoto karena sebagai calon wakil wali kotanya dan calon wakil wali kota yang mereka dukung. Jadi Mbak Sarah itu sekarang sudah mulai artinya sudah betul-betul bergerak pindah jalur dari yang dulu aktris tadi yang hobinya semacam ya itu kemudian sekarang ke jalur politisi ya, sudah menetapkan arah hidup ya. Kalau untuk dunia seni peran itu bukan hobi Pak, tapi panggilan hidup saya sejak saya usia 14 tahun. Dan saya maju ini kan bukan hal yang baru ya, saya sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019, kalau kita bicara blusukan ketemu sama masyarakat itu sudah menjadi hal yang sehari-hari saya lakukan waktu itu. Bahkan saya kampanye dulu itu pun juga sampai 6 bulan lebih, setiap harinya bertemu dengan ratusan warga, minimal setiap hari itu 600 warga yang saya temui. Waktu dulu di Jawa Tengah 4, Sragen, Karanganyar, Wonogiri. Jadi ini bukan hal yang baru dan saya 2 kali menjadi jubir di Pilkada dan Pilpres. Ini istilahnya ya memang merupakan panggilan untuk bisa melayani masyarakat, sehingga walaupun fisik secara terasa lelah, tetapi secara mental tentunya kita sangat siap untuk melayani masyarakat. Ya Mbak, dengan diusung oleh sejumlah partai besar ya, partai gemuk ya, kelihatannya Anda sangat optimis untuk memenangin pilkada ini ya. Optimisnya bukan karena koalisinya dalam tanda kutip gemuk ya Pak, tapi itu justru kami sampaikan ini merupakan pendidikan politik, peluang untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Kalau pemimpin itu mau memimpin daerah dengan baik ya, saya yakin Pak Baskoro tahu kita perlu dukungan dari para wakil rakyat. Sehingga dengan adanya dukungan 23 kursi di DPRD ya dari total 50, itu menunjukkan bahwa keseriusan kami dalam menyampaikan visi misi program dan janji-janji itu bukan hanya janji-janji manis, tetapi keseriusan ini itu juga didukung oleh 23 kursi yang siap untuk memperjuangkan program-program itu menjadi realitas. Sehingga kalau dikatakan koalisi gemuk lalu kami terus lengah dan kami jumawa dan kami di atas kertas, itu hanya di atas kertas. Ini kan pilkada bukan pilpres. Kalau kita bicara pilkada, masyarakat memilih berdasarkan figur, bukan berdasarkan partai. Sehingga ini yang terus menjadi penyemangat kami, agar masyarakat juga, kita masih terus akan berkeliling bertemu dengan masyarakat, agar masyarakat bisa tahu bahwa dengan adanya dukungan 5 partai politik di DPRD Kota Tangerang Selatan dan 4 partai politik pendukung lainnya, artinya kami betul-betul didukung dengan kekuatan partai-partai yang menginginkan perubahan di Tangerang Selatan. Oke, perubahan, kata ini menarik betul. Tapi sebelum perubahan saya mau tanya dulunya, Mbak Sarah masuk Tangerang ini permintaan Mbak Sarah atau perintah dari Pak Prabowo nih, Om ini? Dua-duanya tidak benar, karena ya yang pertama saya tidak mengajukan diri karena memang saya tidak mencari posisi, jabatan, apalagi uang, ya kan. Bahkan mungkin saya yakin tidak pernah sebelumnya ada anggota DPR RI ya tingkat tertinggi itu majunya sebagai nomor 2 di kota. Ya kan, ini jadi saya majunya kan sebagai calon wakil wali kota, yang dimana memang saya ini diajukan
oleh partai, tidak diperintah. Bahkan Pak Prabowo sekalipun menanyakan kepada saya apakah keinginannya masuk ke DPR atau ke eksekutif, karena sebenarnya saya punya hak atas kursi DPR RI pada saat ini, karena memang saya punya bukti C1 sebanyak 10 container box yang saya bawa waktu itu ke MK yang membuktikan bahwa saya adalah pemenang sebenarnya dari kursi tersebut. Tetapi saya tidak serta-merta hanya karena saya keponakannya siapa, anaknya siapa, terus saya langsung minta. Karena saya memang masuk ke politik ini betul-betul untuk melayani masyarakat dan untuk memperjuangkan hak-hak dari perempuan dan anak, karena saya adalah aktivis perempuan dan anak sejak tahun 2009, terutama fokusnya di anti perdagangan orang. Jadi sekarang ini bukan perintah karena beliau tidak memerintahkan saya, ini juga bukan saya yang meminta karena saya tidak mengajukan diri, tetapi saya diajukan oleh masyarakat dan juga struktur Partai Gerindra. Sebetulnya program apa, Mbak? Program unggulan apa yang sih Anda tawarkan pada publik Tangerang Selatan? Karena ini kan publik yang cukup kritis, ya kan, dekat dengan ibu kota, saya kira ini. Sangat banyak sekali program, karena sekali lagi perubahan itu berdasarkan semangat untuk melihat Tangsel yang jauh lebih baik. Ya, jadi bukan berarti yang sebelumnya buruk, hanya memang PR-nya banyak. Salah satunya misalnya kita bicara pendidikan. Ini kursi untuk SD saja itu 16.000, tetapi untuk SMP yang merupakan adalah tanggung jawab dari Pemkot itu hanya 7.000. Jadi banyak sekali anak-anak kita di Tangsel ini yang putus sekolah atau harus terpaksa mencari pendidikan di luar dari kota Tangerang Selatan. Yang kedua, pasti semua harus fokus untuk pemulihan ekonomi. Kalau kita bicara pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, tentunya kita sangat berpihak kepada pelaku usaha UMKM sehingga kita menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk Tangerang Selatan, bukan menciptakan pencari pekerja baru, karena tentunya itu tidak akan selesai ya, pengangguran ini akan terus meningkat karena COVID-19. Kita pun juga bisa memberikan kepastian dan bahkan kita berani menjanjikan kepada masyarakat Tangerang Selatan sebagai satu-satunya paslon yang menjanjikan vaksin COVID-19 gratis untuk seluruh warga Tangsel. Karena kita mau melihat Tangsel yang lebih baik, Tangsel yang sehat. Kita juga memperjuangkan untuk infrastruktur yang jauh lebih baik. Kita bicara LRT bukan MRT, karena LRT monorail yang masuk akal. MRT itu membutuhkan 1 triliun rupiah per kilometer, sedangkan LRT hanya membutuhkan maksimal 400 miliar per kilometer. Kita juga mau menghadirkan infrastruktur udara dengan adanya fiber optik. Kita bicara bagaimana para orang tua, terutama mama seperti saya yang ada anaknya itu melakukan pembelajaran jarak jauh, itu kita sangat senewan dan juga frustrasi karena walaupun kuota ada tapi jaringannya itu tidak stabil. Ya, kemarin itu saya mengadakan ada festival untuk anak-anak muda namanya For Youth to Inspire Festival 2020. Kita sangat kesulitan untuk menghadirkan itu untuk seluruh Indonesia karena jaringannya yang luar biasa. Untuk menghadirkan fiber optik perlu 30 juta rupiah per harinya. Itu kan gila ya. Jadi dengan fiber optik ini kita menjamin adanya infrastruktur udara yang bisa menopang pembelajaran jarak jauh dan juga usaha-usaha UMKM yang akan melakukan digital marketing dan digital commerce ya. Ini kita juga akan sediakan 4.000 sampai 5.000 titik wifi gratis. Kita juga bicara tentang pengolahan sampah. Pengolahan sampah ini adalah permasalahan yang besar sekali di Tangerang Selatan. Itu kenapa adanya banjir yang kalau menurut survei apalagi dengan musim hujan seperti sekarang ini terus menjadi permasalahan yang tidak selesai-selesai. Ya bagaimana tidak, armadanya hanya 40 dan tenaga kebersihannya hanya 150. Padahal di sini kelurahannya ada 54. Jadi untuk per kelurahan aja nggak ditutup, tidak menutup. Nah ini yang dimana kita akan mengupayakan untuk meningkatkan jumlah tenaga kebersihan dan armadanya, yang tentunya itu juga akan membuka lapangan pekerjaan baru. Kita juga akan menghadirkan teknologi ramah lingkungan, teknologi terkini yang bisa menemani pembangkit listrik yang merupakan program dari pemerintah pusat yang akan didirikan di Tangerang Selatan. Teknologi ini bisa menjadikan Tangsel menjadi top
yang utama dan yang terbaik dalam pengolahan sampah, bahkan menerima sampah-sampah dari Tangerang Raya dan sekitarnya, karena itu bisa mengolah sampah-sampah limbah-limbah menjadi bahan bangunan, bahan jalanan dan seterusnya, sehingga permasalahan banjir, permasalahan kemacetan pun juga bisa kita turunkan ya, dan kita juga memastikan bahwa dengan adanya pemberdayaan UMKM tadinya di awal, dengan pengolahan limbah ini pun juga bisa menjadi sumber UMKM dan pendapatan baru, circular economy kita ciptakan di sini, dan terakhirnya pun juga kita akan menciptakan ekosistem untuk ekowisata, karena ada 7 situ yang ada di Tangsel yang bisa kita kelola. Kita harus memperjuangkan pengelolaannya karena saat ini masih dikelola oleh pemerintah pusat melalui PUPR. Kita akan mengelolanya sehingga ada ekowisata baru, kota yang ramah sepeda, dan kita juga banyak sekali yang bisa kita lakukan, tapi itu diantaranya, Pak. Oke, Mbak Sarah, wah itu betul-betul saya baru tahu program yang luar biasa. Saya melihat banyak program-program calon wali kota, baik di Depok atau beberapa daerah lain di luar Jawa, tapi tidak ada yang sedahsyat punya Mbak Sarah ini. Terima kasih. Soal vaksin tadi itu kira-kira biayanya dari mana ya? Oh, itu sebenarnya kalau ini sebenarnya masukan dari para dokter ya. Jadi tim kami pun juga adalah para pakar di kedokteran dan juga kesehatan. Mereka kalau kita hitung-hitung dari harga vaksin itu sendiri sangat memungkinkan. Dan inilah gunanya ada jaringan internasionalnya, Pak. Jadi saya tidak menganggap bahwa jaringan internasional seolah-olah itu hal yang muluk, tapi apa yang bisa saya gunakan dari jaringan internasional saya untuk bisa menghadirkan harga vaksin yang terjangkau, dan kita bisa hadirkan itu untuk seluruh masyarakat Tangerang Selatan. Waduh, itu kalau nanti divaksin, masyarakat Tangerang Selatan paling pertama di Indonesia yang paling sehat ya, karena yang lain belum ada program ini. Amin. Oke. Mbak Sarah, saya mau tanya juga, Anda demikian detail dan tahu betul isi perut soal Tangerang ya, kurang ini. Ini Anda pelajari betul atau gimana nih? Saya juga harus dong, Pak, namanya juga kan kita adalah pejuang politik, artinya kita pejuang kesejahteraan masyarakat. Ya, artinya kita juga harus siap dimanapun kita dipanggil. Itu kenapa walaupun saya tidak mengajukan diri tetapi saya diajukan, saya sebagai pejuang politik tentunya harus siap untuk melayani masyarakat dimanapun saya ditanamkan dan dipanggil. Nah, tadi Anda, Mbak Sarah, bilang Anda kan sangat memperhatikan concern pada, saya catat, pendidikan, kemudian wanita. Kalau kondisi wanita sendiri gimana? Apa program kira-kira 6 bulan kalau Anda memimpin Tangerang berkaitan dengan perempuan di sana? Ya, tentunya kalau kita bicara 6 bulan ya Pak, agak sedikit sulit karena kan menggunakan APBD 2021 yang sudah ditetapkan dari tahun ini, sedangkan saya belum memimpin. Jadi kalau kita bicara program pasti kan harus mengacu pada pedoman penyusunan APBD dari tahun sebelumnya. Nah, kita akan menggunakan apa yang sudah ada, tetapi kita akan utamakan misalnya meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan dari Satgas PPA-nya, ya, perlindungan perempuan dan anak. Itu bisa kita jadikan tim gerak cepat untuk permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kita juga harus terus melanjutkan pembangunan puskesmas, yang dimana kita menjanjikan satu kelurahan, satu puskesmas yang buka 24 jam. Saat ini baru 26 kelurahan, 26 puskesmas yang buka 24 jam dari 31 yang sudah didirikan. Tapi masih ada 20-an lebih karena ada 54 kelurahan yang belum memiliki puskesmas yang buka 24 jam. Jadi itu menjadi salah satu upaya yang dimana di puskesmas tersebut akan ada unit pelayanan kesehatan ibu dan anak juga diantaranya. Supaya apa? Karena kita ketahui permasalahan yang ada sosial itu salah satunya juga berhubungan dengan kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu dan anak. Selain dari itu juga kita berharap bisa bekerja sama dengan DKI Jakarta untuk menghadirkan hotline yang seperti 112 itu. Jadi kalau misalkan dengan adanya masyarakat menelpon 112 sebagai emergency button-nya gitu kan, itu bisa tersambungkan dengan tim gerak cepatnya kami kalau memang panggilannya itu dari wilayah Tangerang Selatan. Itu gagasan-gagasan yang gerak cepat segala macam itu yang semacam ini saya kira banyak di negara maju ya. Itu karena Anda terinspirasi lama tinggal di luar negeri ya?
Ya, saya masih ingat waktu saya kuliah di luar itu di Virginia, di University of Virginia, setiap berapa meter itu pasti di kampus tersebut ada telepon darurat. Ya, ya itu sesuatu yang sebenarnya sangat dibutuhkan di Indonesia, masih belum dipikirkan. Nah, ini kita berharap dengan kita pengguna smartphone dan juga pengguna medsos di Tangsel ini cukup tinggi sampai 80%, ya kita harapkan bahwa dengan adanya emergency call number itu bisa menjadi salah satu solusi. Mbak Sarah, Anda juga memperhatikan nggak, misalnya saya ingin tahu tentang ini Jabotabek ya, tentang radikalisme segala macam, Anda sudah memetakan belum? Atau gimana pemikiran Anda tentang gerakan-gerakan gini? Ada nggak ya di Tangerang Selatan dan Anda sudah mulai memikirkan hal ini? Kalau ada sih pasti di seluruh Indonesia ada Pak, dan Tangsel pun juga pasti ada. Tetapi kita melihatnya pun juga bahwa ini menjadi salah satu kesempatan untuk kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, ya kan? Dengan adanya tagline kami Tangsel untuk semua, itu jelas bahwa Pak Muhammad dan saya itu hadir dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana Tangsel sebelum menjadi Tangsel pun juga sudah sangat beragam. Ya kan? Dan keberagaman ini yang harus dilindungi dan harus kita lestarikan, dan Tangsel menjadi kota yang dimana kita bangga akan keberagaman tersebut. Bisa jadi kota percontohan untuk kerukunan antar umat beragama dan seterusnya. Jadi ini semangat yang kami bawa bahkan dari tagline kami sendiri. Oke, saya pengen tahu nih, karena Mbak Saras itu kan sangat populer sekali nih minggu-minggu ini di Tangerang Selatan ini ya. Saya lihat, amin, terima kasih. saya pengen tahu proses pembagian kerjanya dengan Pak Muhammad ini gimana ini ya. Saya kok di mana-mana cuma Mbak Sarah gimana? Kami melakukan, nih? Ya, kami melakukan pemetaan tentunya, di mana beliau ada kekuatan sendiri, saya juga ada kekuatan sendiri. Ya, kita masuk di mana kita bisa masuk lah, intinya seperti itu. Dan kita bagi tugas, tentunya tidak bisa kita jarang sekali itu muncul di titik yang sama bersamaan. Jadi pasti beliau akan masuk di mana beliau akan masuk, dan saya masuk di mana saya bisa masuk, dan kita bagi tugas karena waktunya ini sangat terbatas. Kemarin pun juga hanya 100 hari istilahnya. Iya, kalau saya perhatikan datanya Anda fokusnya lebih pada perempuan, generasi muda gitu, betul ya? Anda masuk ke daerah situ ya? Ya, karena saya perempuan dan generasi muda. Jadi itu sih hanya secara logika ya, bukan secara diberitahukan untuk melakukan. Enggak, secara logikanya ya memang itu adalah segmen saya. Tapi ngomong-ngomong, apakah kemudian Bapak Anda, Pak Asim, atau Om Anda Prabowo sering nelpon, Sarah gimana? Aman Tangerang kampanyenya? Misalnya gitu. Ayah saya paling menanyakan gitu, setiap kali kita ketemu atau lagi komunikasi, ya beliau pasti menanyakan. Tapi terus ya saya sampaikan pasti ya sibuk, pasti turun ke lapangan, semuanya baik-baik saja, seperti itu. Terus keluarga, anak-anak segala macam gimana, Pak? Anda udah bisa meninggalkan mereka ya? Kenapa, Pak? Tentang keluarga, anak, suami, ada kampanye gimana? Bagaimana mereka mendorong Anda atau spirit mereka? Iya, itu luar biasa dukungan dari suami saya. Beliau memang salah satu justru yang mengompori saya dulu untuk masuk ke politik praktis sebelum kami menikah. Jadi sampai sekarang pun ya saya hanya ada komitmen saja dengan suami saya bahwa satu hari dalam seminggu itu adalah hari keluarga. Ya, karena anak-anak saya kan masih sangat kecil, 3 tahun dan 5 tahun. Jadi saya hamil dan melahirkan itu sebagai anggota DPR RI kemarin. Ya, jadi kalau dikatakan perempuan tidak bisa membagi waktunya atau tidak bisa memimpin, ya itu keliru, karena saya sudah membuktikan dengan 5 tahun saya berada di DPR RI. Sekarang ya mereka sebenarnya sudah sangat terbiasa dengan saya jarang ada di rumah gitu. Itu menjadi tantangan yang terbesar sebenarnya, Pak. Kalau ditanyakan tantangan terbesarnya apa, ya justru saya harus meninggalkan keluarga saya berhari-hari. Tapi inilah perjuangan dari seorang perempuan, perjuangan dari semua orang, mau laki-laki maupun juga perempuan yang masuk ke politik, yang harus meninggalkan keluarganya berhari-hari. Kalau saya tanya, guru politik Anda siapa sih? Kenapa, Pak? Kalau saya tanya, guru politik Anda siapa, Mbak Sarah? Oh, guru politik saya adalah semua para politisi yang sudah mendahului saya, yang sekarang juga menjabat, semuanya yang baik-baik pasti saya ambil. Jadi tidak ada secara spesifik satu orang, tetapi saya otodidak istilahnya. Oke, saya kira Anda akan nyebut Pak Prabowo, Om Prabowo sebagai guru politik utama Anda, tidak kata ya?
Tidak, karena banyak sekali yang menjadi guru politik saya. Dari semua anggota DPR RI kemarin, dari semua pimpinan-pimpinan partai, kalau ada hal yang bisa saya pelajari pasti saya akan serap. Mbak Sarah, ini salah satu juga penting. Dari banyak peristiwa-peristiwa pilkada yang sangat dikhawatirkan oleh mereka yang sekarang duduk di kursi pemerintahan adalah jika orang baru masuk, mereka akan digeser. Karena pemimpin yang baru sudah punya rencana-rencana. Apakah Anda setuju soal ini atau Anda gimana? Satu, kalau misalkan kita memang melakukan perubahan dari struktur birokrasi yang ada, itu bukan karena faktor kedekatan. Itu sudah merupakan komitmen kami dengan masyarakat yang terus kami sampaikan. Tangsel untuk semua artinya tidak ada keberpihakan kepada satu golongan, satu kelompok, atau hanya orang-orang yang dekat dengan kami. Itu komitmen dari awal dan kami juga menjunjung pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Artinya untuk pemilihan istilahnya pengangkatan ya dan pemilihan kepala-kepala dinas maupun juga siapapun yang akan dimutasi, dirotasi dan seterusnya itu akan dilakukan secara transparan. Dan kami pun kalau memang ada perubahan itu akan berdasarkan kinerja mereka ya, kinerja mereka. Nah, yang seringkali mungkin disalahartikan dan ini harus diluruskan juga ya oleh semua politisi dan juga media-media politik itu harus menyampaikan pendidikan politik yang dimana banyak yang diganti lalu terkesan itu karena pilih kasih kepada yang dekat dengan pemimpin baru. Ya mungkin secara logikanya seperti ini Pak Baskoro. Kalau misalkan yang masih menjabat itu resisten terhadap pemerintahan yang baru, ya berarti kan nanti kinerjanya tidak akan baik seringkali karena banyak ya yang tidak profesional karena mereka justru mau membuktikan bahwa pilihan mereka itu yang lebih baik dan siapapun yang jadi itu bukan pilihan mereka dan mereka justru akan melakukan apapun untuk menjegal. Nah itu yang juga harus diantisipasi, kita secara logika juga harus melihat itu. Oke, pendapatnya clear. Jadi buat para eksekutif di Tangerang Selatan nggak usah khawatir lah karena nanti kalau kinerjanya baik, kalau kinerjanya baik dan siap bekerja sama dengan kami jika kami diberikan amanah oleh masyarakat, tentu Anda pasti akan dijaga. Oke. Terakhir Mbak Sarah, pesan Anda apa buat warga Tangerang Selatan ini? Karena kan tagar itu juga akan dilihat dan didengar oleh teman-teman atau para warga Tangerang Selatan ini. Terutama satu hal, mohon untuk riset, lihat rekam jejak, dan jatuhkan pilihan Anda di tanggal 9 Desember 2020. Karena partisipasi Tangerang Selatan selama 2 kali melakukan pilkada sangat rendah. Tahun 2015 hanya 57% saja yang melakukan pencoblosan. Kita tidak mau hal yang serupa terjadi karena tentunya ini adalah untuk masa depan kita bersama di Tangerang Selatan. Jika Anda dilahirkan, jika Anda bekerja, jika Anda ditanamkan di sini, jika Anda dipanggil untuk berada di sini, tolong ikutlah kontribusi dengan memastikan hak suara Anda digunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai disalahgunakan oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. Jadi kita pastikan, ayo kita gotong royong, sama-sama kita bangun Tangsel ini dan itu dimulai dengan menjatuhkan pilihan Anda tanggal 9 Desember 2020. Tentunya pilihlah pemimpin yang benar untuk Tangsel yang lebih baik. Dengan memilih nomor 1, Muhammad Saraswati. Terima kasih Wadus. Dan tentu warga Tangsel bangga ya kalau punya wakil wali kota yang pintar dan cantik. Amin, terima kasih. Tagarian, itu memang saya. Tagarian, demikianlah bincang-bincang saya dengan Bu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Bulan lagi ada pilkada di Tangerang Selatan dan kita akan melihat apa hasilnya. Tetapi dengan melihat bagaimana program-program yang ditawarkan, yang dibawa oleh Mbak Sarah, kita tentu berharap Tangerang akan memilih calon pemimpinnya yang terbaik. Amin. Terima kasih Tagarian, sampai jumpa di episode selanjutnya.